Coba dengar ya, saya ngatur. Yang panggilan Polres hanya 6, yang lainnya duduk tetap jaga jarak di luar. Perwakilan Polres hanya 6. Yang lainnya jaga jarak di luar, tutup di sebelah kanan kiri sana. Tolong ini Polres mana yang belum terisi? Ya. Polrestabes Palembang 6. Ogen Ilir 6 di sini. Yang lainnya atur di sebelah sana, duduk semua jaga jarak. Tolong yang lain jangan pura-pura nggak dengar itu yang di sana. Jangan makan dulu. Kamu kayak nggak pernah makan aja. Yang belum dapat nasi angkat tangan. Yang sudah dapat diam baik. Yang dapat 2 diam baik. Yang dapat sikok baik yang kurang. Angkat tangan sana. Tuh lihat sana yang bagian nasinya. Nah, kan lemak kalau kamu leduk bagi depan nasi. Dapat galo, dapat yang kurang. Kamu ini takutnya ada makan nasi. Termasuk yang di belakang sana yang belum dapat nasi, angkat tangan. Yang lebih tidak apa-apa, diam be. Yang kurang be kamu ngomong. Yang lain tetap jaga jarak yang di belakang ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kapolda. Bukan di sini, Kapoldanya Timur Tengah. Ya. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana caramu mati. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Di atas perut, mati kena serangan jantung, overdosis. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, baru saja makan makanan haram. Nah, kenapa bapak-bapak ditangkap dan menjadi alumni sekarang? Bagaimana seandainya tidak ketahuan? Salah satu hikmahnya bapak ketahuan dan menjadi alumni, Allah sayang kepada bapak supaya tidak mati dalam keadaan overdosis. Coba kalau tidak ketangkap, tidak ketahuan, bisa jadi bapak overdosis. Kalau overdosis, matinya mati kafir. Apakah menjadi alumni hina? Tidak. Seperti kata Pak Kapolda tadi, lebih baik menjadi mantan preman daripada mantan kiai. Yang kulihat lihat saya. Makanya Allah mengingatkan kita Jumat-Jumat, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan bisa membuat kita mati dalam keadaan kafir, baru saja makan uang haram. Contoh, jangan marah, contoh aja ini, contoh. Anak sekolah, buru-buru pergi ujian, dikejar sama polisi. Kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak, kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Periksa STNK, periksa SIM, lengkap. Saya tilang kamu. Lengkap Pak. Kenapa saya ditilang? Oh pembohong. Kenapa Bapak bilang saya pembohong? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Dia bukalah jaketnya. Sudah buka jaketnya, masih ditilang. Kenapa kau tilang saya? Saya sudah buka jaketku. Engkau lengkap surat. Kenapa Bapak masih tilang saya? Saya tidak suka lihat mukamu. Ini Pak, kalau polisi sudah marah sama kita Pak, dicarikan persoalan. Makanya jangan musuhi polisi. Saya bilang sama jamaah saya, dengar deh ceramah saya Pak. Di mana-mana saya ceramah, saya selalu bilang, jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak hidupmu kalau tidak ada polisi? Rumah dirampok, anak dibunuh.
Istri diperkosa, harta dijarah, siapa dicari? Polisi. Nah, rumah diserobot orang, siapa cari? Polisi. Pun kalau ada polisi terjerat narkoba, itu manusia. Jangan cuma polisi, ustadz pun buat. Nah, ini ceramah gaspol atau rem-rem? Gaspol. Nah, baiklah, ya. Nah, waqala idan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan. Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ASN, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu kata Allah musuh yang nyata bagi kalian. Dan ketika kita ceramah seperti ini, jangan pikir tidak ada setan di tengah-tengah kita. Ada Pak, bukan tuyul, bukan pocong. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk juga. Siaran langsung juga baru cuma 3 penontonnya. Wah! Pak Jenderal, itu saya paling tidak suka kalau ceramah depan Ibu Majelis Taklim. Kita lagi ceramah dia membelakang. Barusannya ada orang saya ceramah di belakangi saya. Ternyata dia ambil HP-nya, selfie. Baru dia tulis di Facebook, latar belakang Das Atlatif. Kok kira saya background? Mana itu tadi poluan palsu? Sudah pulang? Dengar kok ceramah dulu, jangan jauh-jauh. Kok sini dengar ceramah? Supaya kau cepat menjadi wanita sejati. Saya senang karena dia sportif. Nah, saudara-saudara sekalian ya, simpan dulu HP, simpan dulu ya, simpan supaya kalian serius dengar ceramah. Simpan dulu ya. Kalau kalian rekam secara langsung, tidak konsentrasi karena pasti HP yang kau lihat. Nah, kalau mau lihat nanti dengar ceramah ini ada rekamannya, gambarnya bagus, suaranya jernih. Di mana? Channelnya Das Atlatif. Nonton, jangan lupa like and share. Ini sudah itu kalau ada iklan jangan skip. Nonton iklannya biar satu, kan paling 30 detik. Kalau Bapak skip, Bapak cuma dapat ilmu, saya tidak dapat apa-apa. Iya, kalau Bapak nonton iklan, maju Pak Eko. Iya, kalau Bapak nonton iklannya 1 menit, saya dapat fulus. Dan Alhamdulillah, fulus yang ada di channel saya, Pak Jenderal, penonton saya sekarang di channel saya, YouTube saya 139 juta. Udah lebih setengah penduduk Indonesia. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau ada iklannya, nonton. Itu insya Allah Bapak nonton, dapat ilmunya, Bapak kasih duit ke saya, tapi bukan duitnya dari Bapak, tapi dari YouTube. Duit itu membangun markas kader ulama di Makassar. Jadi kalau Pak Jenderal kasih saya honor, itu jadi kader markas ulama. Yang ketawa, saya serius bos. Nah, iya. Saya bilang sama Pak Kapolri waktu ketemu, Jenderal, tidak mungkin kita bisa basmi, menghina, menghasut, berita kebencian. Tidak mungkin kita bisa basmi itu. Lalu bagaimana cara membasminya? Cara membasminya adalah hidupkan dakwah-dakwah Hasanah Nusantara Indonesia. Yang dakwah-dakwah menyejukkan. Nah, itulah makanya saya mau bikin markas kader ulama. Ulama yang bagaimana? Ya ulama yang bikin janji-janji surga.
neraka terus. Aduh. Ini bapak-bapak ini kan jago kalau di jalan, tapi sampai ini. Wah, singa Pak ini di depan pasukan. Singa semua ini Pak. Tapi sampai depan istri Hello Kitty. Iya kan? Bukan kita takut sama istri, tapi karena kita sayang sama istri. Dengar juga ini ibu-ibu poluan ini, dengar ini. Jangan kau takut-takuti kami sebagai suami. Baru-baru saya ceramah di Batam. Saya bilang ibu-ibu, kan selalu ibu-ibu bilang sama suaminya, kau pilih mamamu atau saya istrimu. Ih, beleng-beleng. Mana bisa istri yang tak sama ibu, mana bisa dipilih, sama-sama penting. Ini ibu-ibu di depan semua saya bilang, jangan bilang begitu suamimu. Dengar ini ibu-ibu. Yang lahirkan suamimu siapa? Ibunya. Yang menyusuinya siapa? Ibunya. Yang membesarkannya siapa? Ibunya. Yang ngajarinya halal haram siapa? Ibunya. Siapa yang ambil gajinya? Istrimu. Makanya jangan kau takut sama istri. Dia bilang mengamu Ustaz, dia banting piring, banting kau satu lusin. Piring bisa dibeli. Dia pecahkan televisi Ustaz, pecahkan televisi supaya dia tidak nonton sinetron. Piring boleh dibeli. Televisi boleh dibeli, harga diri sebagai. Nah, itulah yang takut sama istrinya tadi. Nah, saudara-saudara sekalian, nah, ayo simpan dulu handphonenya, kita dengar innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Subhanallah, Pak. Allah dan malaikat. Allah perintah sholat, Allah tidak sholat. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah kita sholawat. Dengar firman Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali, Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba, Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. 10, cacatlah kau. 20 bos, ada kaki. 20 tuh, ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya sama Jibril. Ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jari. Kan untuk mencatat air ketika hujan. Kan yang bisa catat air hujan di sini? Yang paling tinggi gelar akademiknya di sini adalah Profesor Pak Kapolda. Saya baru doktor, beliau sudah profesor. Jenderal pula. Banyak ustadz belum tentu jenderal. Beliau jenderal, profesor pula. Masya Allah, bintang 2. Mudah-mudahan bintang 3 pulang jadi gubernur di kampungnya. Cari apa lagi? Sekolah paling tinggi, profesor bos. Dan tidak takut sama istri. Ayo Bapak saudara-saudara sekalian. Kita tidak mampu menghitung air hujan. Tidak mampu. Kenapa? Kenapa kita tidak mampu menghitung air hujan? Karena jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng dan cepat. Kalau banyak jatuhnya satu-satu bisa dihitung, Pak. Tapi ini jatuhnya bareng-bareng. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat itu. Wah, malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di hutan, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat, ya Muhammad. Makanya saya sibuk. Ini Allah kasih saya jari-jari 1 juta. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa gerangan? Ketika umatmu, alumni
narkoba. Nih, Mang PDK berkumpul di kolam yang baru dibikin Kapoldanya. Ini taman ini kan baru dibikin tuh. Coba belum 2 tahun Pak sudah jadi begini. Gimana kalau sudah jadi gubernur? Nah, lalu malaikat ini berkata, ada satu yang tidak bisa kucatat ya Muhammad. Ketika umatmu berkumpul, lalu mereka bersalawat bareng-bareng, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Jadi bapak-bapak, kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan puasa Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan madu masjid, tidak bisa dengan bersalawat kepada Nabi. Saudaraku, apa orang masuk surga karena tidak punya dosa? Kalau orang masuk surga karena tidak punya dosa, tidak ada isinya surga. Mana ada manusia tidak ada dosanya? Das Atlantik paling banyak dosanya di sini. Jangankan bapak-bapak polisi, peluang berdosa banyak Pak. Kita punya kuasa, kita punya jabatan. Nabi dan Rasul, kekasih Allah, Nabi bos. Apa mereka tidak punya berdosa? Banyak Nabi yang punya dosa. Siapa? Nabi Nuh, gagal didik anaknya. Nabi Ibrahim pernah bohong 2 kali. 2 kali bohong bos. Kamu berapa? Tiada hari tanpa bohong. Coba. Nabi Adam, manusia paling pertama diciptakan Allah, pernah berdosa, makan buah khuldi. Itu Nabi. Apalagi kita. Lalu apa yang membuat kita masuk surga? Ketika ditimbang kita punya kebaikan dengan keburukan. Timbang, ternyata kebaikan kita jauh lebih banyak daripada keburukan, masuk surga. Tidak perlu dicuci. Maka merugi bapak-bapak ini polisi kalau tidak memudahkan bapak masuk surga. Polisi. Benar Pak, rugi bapak jadi polisi kalau tidak memudahkan masuk surga. Kok bisa Ustadz? Nih Ustadz, ceramah dari Sabang sampai Merauke. Capek Pak, jangan minum hamar. Dia bilang orang minum hamar. Coba, itu kata mubalik. Tapi kalau polisi katakan, jangan minum haram, aku tangkap kau, berhenti dia minum Pak. Maka keliru polisi kalau tidak memudahkan dia masuk surga. Coba kalau Kapolda. Kapolda, sholat berjamaah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolda. Enggak pernah juga saya lihat ini Dirlantas datang berjamaah. Oh, langsung ajudan menelpon. Pak Dir, dicari Bapak sama Kapolda. Besok belum azan, Pak. Sudah ada di dalam, Pak. Itulah hebatnya kekuasaan. Maka saudaraku yang punya jabatan, Allah titipkan menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia. Demi Allah, jutaan rakyat Indonesia mau jadi polisi. Mau yang membayar, mau menjogok, banyak yang mau jadi polisi. Tapi Allah Bapak pilih untuk menjadi polisi Republik Indonesia. Itu karena Allah tahu Bapak mampu memikulnya. Maka gunakan untuk memudahkan masuk surga. Gunakan itu pun untuk memudahkan masuk surga. Beda kami ulama, susah masuk surga. Ya saingan. Anggaplah saya nanti masuk surga. Ngantrinya lama, Pak. 22, nomor urut 199. Lama, Pak. Lama kan ulama. Tapi begitu dikatakan Kapolda Sumatera, satu aja, Pak. Alena beliau. Cuma satu, enggak perlu anti. Enggak masuk, Pak. Iya, toh. Cuma sendiri. Cuma kalau ketahuan salah, gampang juga dapatnya. Ulama salah, ulama yang mana? Organ hilir atau mana? Tapi Kapolda Selatan satu aja, Pak. Surga dengan jabatan yang Allah titipkan. Ada 7
orang dilindungi di pada masa kelak. 7, Pak. Tidak ada lagi perlindungan pada zaman itu. Tidak berlaku, tidak berlaku notanya Kapolda. Tidak, biar pinta saat itu. Allah titipkan 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar. Satu di antaranya imamun adil. Tidak dikatakan ulama yang cerdas, tidak. Allah katakan, Nabi katakan imamun adil, pemimpin adil, kapolsek yang adil surga. Maka begitu ada kesempatan sekarang, maafkan sebelum terlambat. Nah, maka ketika kumpul seperti ini, Pak, salawat supaya timbangan nanti kita di akhirat banyak. Bapak polisi yang punya kuasa, saya aja punya dosa. Coba kalau Bapak punya jabatan, ada keterusan lah Pak. Tolonglah Pak, mati saya ini Pak. Aduh, hancur saya ini Pak. Aduh Pak, ini Pak, ini. Nah. Kalau Ustadz, siapa yang mau sobo Ustadz? Siapa yang mau kasih? Siapa yang mau coba apa ditukar sama kita? Tapi kalau Bapak, Dir, Kapolsek, Kapolres, banyak orang punya kepentingan di jabatan Bapak. Nah, maka gunakan jabatan itu memudahkan masuk surga. Kalaupun ada dosa, segera perbanyak amal. Ya. Kan ya cewek itu dosa. Kalau diulang-ulang. Kalau lihat pertama, rezeki. Lewat cewek cantik. Subhanallah. Ya. Kalau yang cewek tadi MC lewat, innalillah. Ya kan? Nah, ketika kumpul seperti ini, bareng-bareng, biasakan bersasa. Saya mau dengar ini. Keras enggak suaranya? Latullah salam. Keras. Ala toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Alhamdulillah. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya muliakan, Bapak Kapolda Sumatera Selatan, Bapak Profesor Inspektur Jenderal Polisi Dr. Haji Eko di Nah, waktu beliau menelpon saya, Ustadz ada acara. Kalau beliau langsung, saya tidak lihat jadwal Pak, langsung saja siap. Pak, makanya saya minggir tadi sekejap, itu ulang tahun Unhas. Tempat saya bekerja, dan saya harus ceramah. Saya cuma bilang sama rektor, mohon maaf, Unhas dibutuhkan di tempat lain. Dia senang dia. Saya dibutuhkan di Unhas, tapi di Unhas sering, di sini sekali-sekali saja. Dia senang dah. Alhamdulillah, itu karena saya menghormati undangan. Satu, poinnya, kalau Bapak menanamkan kebaikan ke orang, maka insya Allah orang lain pun akan baik kepada Bapak. Jabatan yang Bapak miliki, berapa lama? Ada pensiunnya. Ada pensiunnya, Pak. Pak Jenderal, tidak mungkin lagi 5 tahun. Tidak mungkin. Sudah jadi bintang 3 sampai bintang 4, pensiun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Serahkan tongkat komando kepada junior. Pasti itu Pak terjadi. Meskipun Bapak punya bintang, mau dipakai lagi bintang 3 ke pasar, sudah pensiun, orang bilang sudah gila itu profesor. Coba Pak, maka selama ada di pundak, lakukan kebaikan-kebaikan. Dan bapak-bapak polisi, kalau berpakaian ke masjid, pakai baju dinasnya Pak. Pakai lengkap kalau Bapak berjamaah ke masjid. Supaya apa? Orang bangga punya polisi Republik Indonesia.
Coba kalau lengkap Pak, datang ke masjid, biar Bapak duduk di belakang, disuruh di depan. Depan Pak. Dan kita Ustadz langsung diabaikan Pak. Itu hebatnya kita punya kuasa Pak. Maka gunakan itu menanamkan kebaikan. Karena tidak setiap saat Bapak punya itu. Poin pertama. Gunakan. Pak Dir, Pak Kasat, Pak Kapolsek. Gunakan kebaikan. Dan kebaikan itu pertolongan kita tidak selalu dalam keadaan duit. Tidak selalu dalam keadaan materi. Bisa jadi dalam kemurahan hati. Kemudahan senyum. Coba lihat kalau Bapak sering senyum Pak. Orang senang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Senyum. Ketemu orang biar tidak kenal senyum. Tidak mungkin Bapak bilang, saya tidak kenal kamu. Tidak mungkin. Dan sedekah paling gampang itu senyum. Bapak tahu definisinya senyum? Inilah amal paling gampang. Tarik bibir saja sedikit, Pak. Selesai, Pak. Dan itu senyum menyambungkan urat saraf yang putus. Sementara marah memutuskan urat saraf. Pada marah aja kerjanya, Pak. Senyum. Sedekah lagi. Kita tidak bisa kasih anggota duit. Tidak bisa kita kasih dia promosi jabatan. Kasihlah dia senyum. Gimana, Dek? Yang baru ketemu. Muka bengkok terus. Ada memang orang Pak itu hidupnya menjadi masalah buat orang lain. Belum sampai di kantor baru didengar. 10 menit lagi datang komandan. Mati kita. Apa enaknya hidupnya orang begitu? Kehadirannya membuat orang sengsara. Kepergiannya membuat orang gembira. Yang ketawa saya serius ini. Kamu kan tidak bisa ngomong seperti itu di sini. Maka saya wakili ke bos. Tenang. Nah, dan ini enaknya ini bapak-bapak kita ini enggak sakit hati diberitahu. Kenapa? Jarang-jarang yang bisa beritahu seperti ini. Yang banyak selalu di siap komandan, biar salah, siap komandan, betul komandan. Yang bagus begini diberitahu. Itu gunanya saya datang. Hah? Tuh ya, 2. Datanglah anak muda pengantin baru mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya kena musibah. Kenapa? Saya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Musibah itu. Siang. Kalau malam boleh. Ada yang datang sama saya, anak muda Ustadz. Jadi kalau malam boleh. Tidak boleh kau, tidak dari istrimu. Bagaimana kalau siang Ustadz? Boleh kalau sama istri, tidak boleh. Kalau malam, boleh kalau malam. Yang penting istrimu. Yang pelakor, boleh. Adalah datang bapak-bapak, dia bilang, Ustaz, benarkah itu kalau malam sama istri boleh? Boleh. Dia bilang, astagfirullah Ustaz, saya sudah 4 tahun, biar malam enggak juga Ustaz. Saya bilang, dongok kok. Makanya belajar ku agama. Ya kan? Itu kalau ada istri malam boleh. Bagaimana kalau mimpi basah siang hari Ustaz? Di bulan suci Ramadan. Misalnya bawa tugas nih, istri tidak mau ikut. Nah kita tugas di Okan Hilir. Jauh. Tidak mau istri ikut. Tiba-tiba mimpi basah malam. Atau siang hari mimpi basah. Sah tidak puasanya? Sah. Dengan catatan begitu bangun langsung mandi. Itu kalau mimpi basah. Kalau kreatif sendiri, batal. Bapak-bapak membayangkan diri sendiri. Ya, datanglah mengadu. Ya Rasulullah, saya berhubungan suami istri malah siang hari di bulan Ramadan. Nabi katakan, bana kena wala. Kena kau musibah bos. Kau harus puasa 60 hari berturut-turut. 60 hari berturut-turut. Ya Rasulullah, berapa hari? 60 hari berturut-turut. Artinya ketika puasa kita ke 58, tiba-tiba batal di 58 itu, ulang lagi. Ya Rasulullah, 1 bulan aja saya kecolongan. Apalagi 2 bulan. Kalau begitu Rasul katakan, oke, diturunkan hukumanmu. Apa? Kamu memberi makan fakir miskin 60 hari. Fakir miskin ya Rasul. Ya. Saya miskin ya Rasul. Wah, dalam hati Nabi sudah miskin melanggar pula. Udah.
Gitu, kalau gitu kata Nabi, ini ada kurma roti, nah kau bawa pulang. Cari orang miskin di kampungmu, kau kasih ini. Apa kata ini orang? Ya Rasulullah, saya paling miskin di kampungku. Ini kan enak ditempeleng. Ya kalau kita kan, kau sudah miskin langgar lagi. Apa Nabi marah? Nabi tersenyum dan berkata, ya sudah, kau pulang bawa makan ini dengan keluarga. Nyata melanggar. Coba, inilah Islam. Jadi bapak-bapak yang punya dosa, Allah Maha Pengampun. Datang lagi seorang perempuan. Ya Rasulullah, celaka. Rajam saya. Tahu rajam? Tahu rajam, Pak? Dikubur sampai di leher, lalu dilempar sampai mati. Satu kampung lempari, Pak. Itu syariat Islam. Kenapa? Karena dia berzina. Ya Rasulullah, saya hamil di luar nikah, rajam saya. Daripada saya dihukum api neraka, lebih api di dunia yang bakar saya. Kata Nabi baik, sebelum saya rajam kau besarkan dulu kandunganmu, kau pulang, lahirkan dulu, setelah lahir baru kau datang, saya rajam kamu. Datang lagi, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Rajam saya ya Rasul, saya takut api neraka. Bapak tahu namanya api neraka? 69 kali panasnya api di dunia baru sama panasnya api neraka. 69, Pak. Pernah merasakan api rokok? Pernah lihat itu G30 SPKI yang ditutup, Pak? Ngeri, Pak. Bukan dirasa, dilihat aja kita sudah ngeri. Itu api neraka 69 kali panasnya api di dunia baru sama. Jadi kalau Bapak ada mau makan barang-barang haram, bayangkan itu api, Pak. Dimasukkan ke dalam perut. Kata Nabi, hanya api neraka yang bisa membersihkan perut orang yang ada barang haram dalam dirinya. 69 kali. Kata Nabi, diambil kerikilnya paling kecil hukuman neraka, kata Nabi, diletakkan kerikil paling kecil di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Biasanya orang kalau cerita api neraka, orang bilang, kayak dari neraka aja itu. Ya begitu, bos. Api itu diciptakan 4 tingkatan. Yang pertama warnanya merah. Itulah apinya para perokok. Ada yang tanya sama saya, Ustadz boleh merokok? Boleh, yang penting jangan kau buka maskermu. Silakan merokok, tapi jangan buka masker. Itu api tingkatan pertama. Dibakar 1000 tahun, berubah menjadi warna biru. Kompor gasnya ibu-ibu. Warnanya biru toh? Dibakar lagi 1000 tahun, menjadi warnanya putih. Itu yang ada di perusahaan yang memisah-misahkan itu baja. Biasa kan ada kita lihat apa itu las, tidak ada kayaknya api, dilihat kok bisa terpotong. Itu karena warnanya sudah jadi putih. Dibakar lagi 1000 tahun, menjadi warnanya hitam. Itulah api neraka. Dia bayangkan ini perempuan berzina, daripada api di akhirat, lebih api di dunia ya. Lebih saya disiksa di dunia daripada api neraka yang bakar saya. Kata Nabi, oke lah, kau susui dulu itu, besarkan dulu itu anak, nanti setelah besar kau datang, saya rajam kamu. Setelah besar dia datang, ya Rasulullah, sudah aku susui, sudah aku besarkan, sekarang dia sudah mandiri, dia sudah bekerja sendiri ya Rasul, sekarang rajam saya. Nabi kemudian menyampaikannya, ketahuilah Allah telah mengampuni dosa-dosa. Nah, dan saya yakin Bapak Saudara sekalian, banyak lebih besar dosa-dosa pada zaman dulu daripada dosa yang Bapak lakukan. Bapak tahu Khalid bin Walid, pejuang Islam, tidak sejengkal pun dalam tubuhnya yang tidak ada lukanya karena membela agama Allah. Malah dia berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya mati dalam keadaan peperangan. Dia yang menyebarkan, menaklukkan kerajaan Roma waktu itu. Menaklukkan kerajaan Persia waktu itu. Khalid bin Walid. Apa tidak punya dosa? Pernah dia ambil anaknya yang masih orok, masih merah, dia ambil dari istrinya, dia rebut. Karena Arab jahiliyah waktu itu, anak perempuan dianggap aib dalam keluarga. Dia ambil anaknya, dia galikan kubur, dia bilang sama anaknya, nak, kau gali-gali nih, ayo kita main-main tanah. Gali itu anaknya, dia gali. Begitu dalam, dia dorong anaknya masuk, dia timbun hidup-hidup, baru dia lompat-lompat di atasnya. Ada yang punya dosa seperti itu? Saya kira tidak, Pak.
Jadi masalah kita bukan dosa narkoba yang pernah kita lakukan. Bukan kejahatan yang pernah kita lakukan. Masalah kita mau nggak kita bertobat. Itu aja. Datang lagi anak muda kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya baru berzina ya Rasul. Ini anak muda duduk di sampingnya Nabi sholat asar. Kata Nabi, waduh, besar dosamu anak muda. Bagaimana ya Rasul? Tidak ada kecuali ampunan Allah. Kamu bakal menjadi penghuni api neraka. Pezina dosa besar. Pulang ini anak muda. Datang Jibril. Ya Muhammad, sampaikan ke anak muda itu. Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Karena dia datang sholat berjamaah dengan bertobat. Coba. Berarti kecil men dosa. Dosa kita bukan masalah dosa. Dosa kita jangan ulang. Saya banyak dosa Ustaz. Dosaku banyak sekali Ustaz. Anak muda kan datang juga sama Nabi. Ya Rasulullah, saya pendosa. Banyak sekali kesalahan. Nabi katakan dosaku. Ampun, bertobat. Ku ulang lagi ya Rasul. Taubat kau lagi. Saya ulang lagi ya Rasul. Taubat kau lagi. Kalau begitu banyak dosaku ya Rasul. Nabi katakan dosamu banyak. Ampunan Allah jauh lebih banyak. Jadi bapak-bapak masalah kita bukan dosa itu. Masalah kita mau enggak kita bertobat. Mau bertobat? Mau. Jangan di lisan. Tobat itu bukan sekedar lisan. Tobat itu caranya satu, istighfar. Tobat di lisan namanya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Itu. Kalau Bapak bertobat, azimkan itu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Atau Bapak mau dengan sahdu boleh. Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khataya. Terlalu panjang Ustaz, yang pendek. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang Ustaz, yang paling pendek. Astaga, astaga, astaga. Nggak boleh astaga, nggak boleh. Memang saja itu Pak. Satu, tobat bilisan. Perbanyak, lazimkan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Bapak sambil bertugas, kalau betul-betul Bapak bertobat, lazimkan bawa tasbih. Orang di kampungku bilang pilang-pilang. Ada kan yang ditarik-tarik itu tuh. Sekarang kan modern, ada yang apa itu? Digital. Coba Bapak praktekkan itu. Pegang itu istighfar. Pegang itu tasbih. Coba Bapak pegang. Begitu Bapak pegang, otomatis mulut langsung ingat Allah. Coba diamalkan Pak. Bapak pegang itu tasbih yang 33 atau 99. Begitu Bapak pegang, otomatis mulut langsung mengatakan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tidak ada orang pegang tasbih langsung dia bilang kelengking 2, jeruk 4, pisang goreng 7. Tidak ada Pak. Yang ketawa, saya serius ini. Coba amalkan itu. Lagi kita duduk-duduk di pos. Subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba ada cewek cantik. Oh, astagfirullah. Subhanallah. Salah juga kalau aku bilang Alhamdulillah. Tidak. Itu lihat cewek cantik belum tentu dosa. Tergantung reaksi. Kalau lihat cewek, Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Nah, lalu rezeki kita kedipan. Setelah berkedip, palingkan pandangan istighfar. Jadi rezeki kita batasnya adalah kedipan. Begitu sudah berkedip, Bapak masih lihat, kedipan kedua sudah dosa. Jadi jangan juga ditahan. Beleng-beleng itu bos. Jadi, Subhanallah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 2, cara bertobat. Biasakan sholat sunnah taubat. Kapan waktunya Ustaz? Antara maghrib isya. Ideal. Sudah duhur boleh. Sebelum asar boleh. Tapi waktu paling baik selesai sholat maghrib nunggu isya. Jadi bapak-bapak polisi seharian ada masalah. Seharian ada kita rasa. Ada dosaku satu hari ini. Maka basuh waktu maghrib. Nunggu isya. Bapak sholat taubat minimal 2 rakaat. Gimana caranya sholat taubat? Sama sholat sunnah yang lain. Cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Kalau duha, niatnya duha. Kalau tobat, niatnya sholat tobat. Dengan catatan, ketika sholat tobat, jangan minta jodoh di situ. Sama Bapak pakai dasi,
pentopel tapi mau masuk toilet. Begitu mau ke kantor pakai sarung. Bukan salah tapi tidak pada tempatnya. Nah, bagaimana salat taubat? Sama salat itu. Bacaannya sama, gerakannya sama. Cuma beda niat. Saya tidak tahu usallinya Ustaz. Usalli itu bahasa hati. Niat itu bahasa hati. Tanpa diucapkan Allah sudah tahu. Bapak wudu, sudah ada dalam hati. Saya mau salat taubat. Itulah niat. Mau ucapkan juga bagus. Usalli sunnatal taubat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu bahasa Arabnya. Kalau mau bahasa Indonesia, boleh juga. Saya niat sholat sunnah taubat. 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun Bapak tidak kuasai. Ambil jalan perintas. Praktisnya. Gimana caranya? Berdiri tegak, menghadap kiblat. Baru bilanglah Bapak dalam hati. Tuhan, salat taubat ya. Allahu Akbar. Serius Pak, boleh. Boleh. Rakaat berikutnya, 2 rakaat berikutnya, ulang lagi. 2 rakaat berikutnya sudah salam, masuk mau tambah lagi 2. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Daripada Bapak menunggu hafal usalli, Bapak enggak hafal, enggak pernah salat taubat, keburu mati. Ya. Ada anak muda masuk masjid. Allah, dia ulang lagi. Allah. Dia langsung duduk. Saya tanya, kenapa enggak jadi sholat, Dek? Dia bilang, saya lupa sholinya, Ustaz. Enggak harus. Ya, nah, bacaannya, baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat pendek, ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Sholat. Kapan tobatnya, Ustaz? Sujud terakhir. Dengan catatan, jangan dilafazkan. Dalam hati saja. Coba bayangkan ini Pak, anggap dalam hati. Karena kalau Bapak saya jelaskan dalam hati, pasti Bapak tidak mengerti. Jadi anggap saja dalam hati. Nah, sujud terakhir, anggap dalam hati. Ya Allah, saya hilang tadi di kantor ya Allah. Saya pegang tangannya sekretarisku. Dia pun membalasnya. Akhirnya kami bermas-remas, ya Allah saya hilaf, ya Allah. Ya Allah saya hilaf. Yang lebih penting dari itu ya Allah, ampuni dosaku dan berikan saya kemampuan untuk tidak mengulangnya. Itu paling penting. Tanpa hidayah biasanya kita ulang. Maka kita berdoa, Rabbana la tusik kulubana ba'da ishadaitana. Ya Allah jangan palingkan hati hamba, sesatkan hati hamba setelah Engkau berikan petunjuk hari ini. Kan biasanya tobat hari ini besok diulang. Namanya tobat ibu hamil. Pernah lihat ibu hamil melahirkan? Tobat-tobat kan kalau dia tobat Pak, terakhir ini enggak mau lagi saya hamil. Terakhir ini 5 bulan kemudian hamil lagi. Orang polisi bilang penjahat kambuhan. Ya, sudah. Salat taubat. Yang ketiga adalah memperbanyak amal-amal soleh. Dulu nih kita pengedar, kita bertobat. Ganti dengan apa? Jadi yang untung-untung dulu pakai sedekah. Jangan investasi rumah, karena gelap itu rumah Pak, panas dia kena uang haram. Maka jangan heran kalau uang yang kita dapat cara haram, orang yang ada di dalam rumah tidak bisa tenang, dan anak-anak kita biasanya susah dinasihati. Maka sedekah, mencucinya, sedekah. Apalagi perbanyak dengan amal-amal soleh. Bagaimana amal soleh? Mulailah kita biasakan selalu berselawat. Biasakanlah kita apa kalau pergi kerja ada wudhu. Biasakan setiap mau pergi kerja berdoa dulu. Bapak polisi jangan pikir tidak besar pahalanya apa itu jadi polisi. Kalau Bapak bekerja sebagai polisi hanya mengharap kenaikan pangkat, mengharap gaji, maka Bapak tidak dapat pahala di akhirat. Ya Allah, mana pahalaku 30 tahun jadi polisi? Allah katakan, kau jadikan cari pangkat dan jabatan, kau sudah dapat itu semua di dunia, tidak ada di akhirat. Nah, bagaimana caranya? Supaya kerja jadi polisi, juga dapat amal, caranya. Sebelum keluar rumah, Bapak sudah ada wudhu. Kan? Dalam keadaan suci. Kemudian pakaian jangan kelihatan aurat. Berikutnya lagi, duduk menghadap kiblat. Lalu, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menuju ke pintu, lalu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Insya Allah kata Nabi, sepanjang jalannya dicatat 1 pahala kaki kanannya,
dihapuskan dosa kecilnya kaki kirinya. Jadi Bapak kalau tinggal di Palembang kota, lalu pergi ke Polsek, berapa langkah kaki itu Pak? Nah, kaki kanan satu pahala, kaki kiri diurus berapa langkah kaki itu Pak? Tiba-tiba di jalan kita dihadang sama rampok. Dia tinju kita juga tinju. Tuhan kenapa jatuh? Padahal saya pelan-pelan. Ternyata usut punya usut, bisul jadi kena. Ya kan? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, pada akhirnya pendosa bukanlah masalah di sisi Allah. Yang masalah di sisi Allah, mau tidak kita menyesali dosa-dosa kita. Dan hebatnya itu Tuhan, Pak, tidak sama manusia. Bapak salah sama komandan, datang minta maaf. Ya, saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Begitulah manusia. Ya Pak. Tapi Allah, Bapak datang membawa dosa penuh langit dan bumi. Dengar janji Allah dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Allah cinta, Pak. Maka yang jadi persoalan kita, segeralah bertobat. Dengan cara apa? Perbanyak istighfar, tinggalkan segala kesalahan, ganti dengan kebaikan, lalu perbanyak amal-amal soleh. Itu kalau kepada Allah. Kalau dosa kepada manusia agak susah tobatnya, Pak. Bapak dosa sama saya, susah tobatnya. 1, menyesal. 2, mengakui. 3, tidak mengulang. 4, ini agak susah. Minta maaf sama yang bersangkutan. Jadi kalau Bapak pernah mengkhianati istri, syaratnya minta maaf sama istri. Cara minta maafnya kata Nabi, 1, jabat tangannya. 2, pandang matanya. 3, senyum. 4, salawat kepada Nabi. 5, judulnya dosa. Ini agak berat. Sebut. Ini agak berat. Maafkan saya, Bu. Saya hilaf, Ibu. Waktu saya tugas di Sumatera Selatan, ada cewek mirip betul sama kamu. Saya hilaf, Ibu. Saya hilaf. Dia bilang suaminya, enggak apa-apa, Pak. Memang begitulah manusia biasa. Kadang-kala kita hilaf. Karena waktu kau hilaf, saya juga hilaf. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Kapolda ya yang telah mengundang saya. Terima kasih Pak Kapolres Oki yang mengurus perjalanan saya dari datang dan kembali lagi. Mudah-mudahan kebaikan dan kemurahan hati Bapak-bapak polisi menjadi amal kebaikan yang membuat kebaikan itu doa-doa Bapak Ibu sekalian dikabulkan sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih lebih dan kurangnya. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa, kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah. Pada Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk Bapak Kapolda beserta keluarga. Semoga Allah lindungi dalam pekerjaan. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang beri hidayah dan petunjuk. Jangan kau palingkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk dalam hati kami. Jangan kau gelapkan hati kami setelah engkau menerangi iman dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang memberi hidayah dan pertolongan. Beri hidayah dan pertolongan kepada pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Komandan-komandan kami, ya Allah. Tunjukkan mereka yang hak adalah hak. Dan berikan kesanggupan, kemampuan kepada mereka untuk melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil kepada mereka. Dan berikan kemampuan dan kesanggupan kepada mereka untuk memerangi kebatilan itu, ya Allah. Ya Allah, Zat yang maha membalas. Balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta, dan ilmunya untuk perkembangan acara ini. Rahmati mereka, ya Allah. Berkahi mereka, ya Allah. Wujudkan cita-citanya. Bahagiakan keluarganya. Dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Rabbana la tusik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.